Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, Inna li adama min Allahi mawqifan fi fasihil arsh alaihi thawbani akhdarani ka'annahu nakhlatun sahuq. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapat tempat di lapangan Arash. Nabi Adam memakai pakaian, dua pakaian yang berwarna biru, seakan-akan beliau bagaikan pohon kurma yang tinggi. Yanzuru ila man yuntalaku bihi min waladihi ilal jannah wa yanzuru ila man yuntalaku bihi min waladihi ilal nar. Nabi Adam alaihissalam melihat kepada orang-orang yang dibawa daripada anak cucunya yang dibawa ke surga, dan juga melihat kepada kepada orang-orang yang dibawa daripada anak cucunya yang dibawa ke neraka. Qala, perawi berkata melanjutkan ceritanya, fabaina Adam ala dzalika idz nadhara ila rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muntalaqun bihi ila nar. Ketika Nabi Adam sedang melihat tersebut, tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam melihat kepada seorang laki-laki dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ke neraka. Fayunadi Adam, maka Nabi Adam memanggil, Ya Ahmad, Ya Ahmad, wahai Nabi Ahmad, wahai Nabi Ahmad, memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Ahmad adalah salah satu nama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ahmad, Ya Ahmad. Fayaqulu, maka Kanjeng Nabi menjawab, labbaika ya Abal Bashar. Ya wahai bapak manusia, wahai Nabi Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam berkata, hadza rajulun min ummatika muntalaqun bihi ilan nar. Ini laki-laki dari umatmu dibawa ke neraka. Fa ashuddul mizar wa asra'u fi atharil malaikati wa aqulu, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bercerita, fa ashuddul mizar, maka aku kencangkan sarungku, wa asra'u fi athari fi isril malaikati wa aqul, atau fi asaril malaikati wa aqul, dan aku bergegas mengejar malaikat, dan aku berkata, Ya Rasulullah Rabbi, wahai utusan Tuhanku, kifu, berhentilah. Fayaquluna, maka para malaikat tersebut yang sedang membawa seseorang daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad dibawa ke neraka, para malaikat menjawab, fayaquluna nahnu liladus syidad, kami adalah malaikat yang keras, asyidat, yang kasar, alladzina la na'sillaha ma umirna, di mana kami tidak pernah durhaka kepada Allah dengan apa yang telah kami perintah, wa naf'alu ma nu'mar, dan kami selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Ini ternyata malaikat-malaikat yang membawa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau berhenti, tidak mengindahkan panggilan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aysan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabada ala lihyatihi biyadihi al-yusra. Setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
merasa putus asa. Lalu Kanjeng Nabi SAW memegang jenggot beliau dengan tangan yang kiri, dengan tangan kirinya, wastaqbalal arsy biyadihi fayaqul, dan beliau menghadap ke aras, beliau sambil bersabda, sambil berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, alaysa qad wa'adtani alla tughziyani fi ummati, ya Rabb, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menyusahkanku di dalam masalah umatku. Fayatin nida'u min indil arsh, maka datanglah panggilan dari sisi arasy, ati'u Muhammadan waruddu hadzal 'abda ilal maqam. Ati'u Muhammadan, patuhilah Muhammad, waruddu hadzal 'abda, dan kembalikan hamba ini ilal maqam, ke tempat semula. Maka fa ukhriju min huzzati bitaqatan bayda, maka Kanjeng Nabi SAW meneruskan ceritanya, fa ukhriju min huzzati, maka aku keluarkan dari tempat tali pinggangku, bitaqatan bayda, kertas warna putih, kalun mula, bagaikan jari kelingking ya, ini alun mula. Faulqiha fi kifatil mizan, maka aku letakkan kertas putih tersebut yang seperti jari kelingking, fi kifatil mizan, di piring neraca, piring timbangan, al-yumna, dari sisi piring timbangan yang di sisi kanan. Wa ana aqulu, dan aku berkata, kata Nabi SAW, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fatarjahul hasanatu ala sayyiat, maka ternyata kebaikannya mengungguli atas keburukannya. Fayunada, maka dipanggillah, sa'ida wa sa'ida jaddu wa sakulat mawazinu, beruntung, ternyata timbangan kebaikannya sekarang sudah berat, menang terhadap timbangan keburukannya. Intaliku bihi ilal jannah, bawalah hamba ini ke surga. Fayaqulul abdu, jadi setelah Kanjeng Nabi SAW mengeluarkan dari tempat tali pinggangnya kertas warna putih yang seperti jari kelingking, setelah diletakkan di timbangan dari sisi kanan, yaitu timbangan amal baik, ternyata amal baiknya itu menjadi lebih unggul daripada amal jeleknya. Setelah itu oleh para malaikat bawa hamba ini ke surga. Fayaqulul abdu, maka hamba tersebut berkata, ya Rasul Rabbi, wahai utusan Tuhanku, kifu, berhenti, hatta ukallima hadzal abdal karim ala rabbi, sampai aku berbicara dengan seorang hamba ini yang mulia. Fayaqulu, maka seorang hamba tersebut berkata, bi abi wa ummi ma ahsana wajhak, demi bapak dan ibuku, betapa bagusnya wajahmu, wa ahsana khalqak, betapa bagus penciptaanmu, faqad aqaltani asrati, engkau telah menawar kelakuan asrati, kesalahanku, warahimta abrati, dan engkau telah mengasihi kesusahanku. Jadi intinya seorang hamba ini berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, betapa engkau tampan, betapa engkau baik, engkau telah menolongku dari kesusahanku. Fayaqulu, maka Kanjeng Nabi SAW menjawab, ana nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aku adalah nabimu Muhammad, wa hadhihi salatuka allati kunta tusalliha alayya, dan ini adalah salawatmu yang engkau baca terhadapku. Wa qad wafaituka ahwaja ma kunta ilayya, dan aku membalas kepadamu ketika engkau sangat membutuhkan. Jadi saudara-saudara sekalian, hadis ini menerangkan tentang
keutamaan membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi ternyata salawat yang kita baca itu ditulis di buku kecil, dan kelak di akhirat akan akan dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada kita sekalian. Kalau seandainya kita timbangan amal jelek kita itu lebih berat daripada timbangan amal baik kita, ya mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari ajunan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ini adalah keutamaan membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan salawat insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, termasuk ketika amal-amal kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini kitab Al-Qaulul Badi fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Hafidz Al-Mu'arrikh Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.